Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-58 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas tarif pajak penghasilan. Cara menghitung PPh terutang ada dua cara. Pertama, PPh umum yaitu kita mencari penghasilan kena pajak dan dikalikan dengan tarif pasal 17. Tarif pasal 17 akan kita bahas di video ini. Kedua, PPh final yaitu kita mengalihkan tarif efektif dengan penghasilan bruto. Sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi ada 5 lapis, yaitu tarif 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah. Tarif 15% untuk penghasilan kena pajak di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Tarif 25% untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Tarif 30% untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Tarif 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah. Sedangkan tarif PPh untuk wajib pajak badan hanya ada satu yaitu 22%. Tarif 225 sudah berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan Perpu 1 tahun 2020. Seharusnya, tahun 2022 tarif untuk PPh badan turun lagi menjadi 20% saja. Namun, sebelum berlaku tarif tersebut, terbit Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah tarif PPh badan tetap di angka 22%. Dengan demikian, tarif PPh badan berlaku sejak 2020 sampai dengan sekarang. Selain itu, terdapat tarif khusus yang berlaku bagi wajib pajak badan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, atau biasa disebut Go Public. Tarif PPh badan didiskon 3% sehingga tarif menjadi 19% saja. Persyaratan untuk menikmati tarif 19% yaitu 1. Berbentuk perseroan terbatas. 2. Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40%, dan 3. Memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55, yaitu 1. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. 2. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. 3. Ketentuan di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak, dan 4. Pemenuhan persyaratan di atas dilakukan oleh wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.